dengan Telkom seluler. Nah, ini nanti banyak kita bahas pada saat workshop ya. Kemudian daftar frekuensi, spektrum, dan lain-lain. Sampai dengan satelit. Nah, di sini nanti yang penyiaran, baik analog, ini kok double ya, kemudian satelit dan lain-lain, nanti silakan dimasukkan dalam presentasi kalian. Jadi kemarin kan setiap kelompok sudah punya judul masing-masing. Nah, judul tadi itu silakan salah satu topiknya adalah penggunaan frekuensinya. Jadi misalnya membahas broadcasting gitu ya, berarti regulasi yang digunakan untuk frekuensi berapa. Tentunya yang terbesar kalau yang regulasi yang nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 36 ya tentang telekomunikasi. Nah, itu nanti terus ke bawah seperti apa, baik untuk Kepmen, kemudian Undang-Undang Penyiaran, yaitu nomor berapa, kemudian isinya seperti apa. Ya, begitu juga untuk yang lainnya, misalnya satelit, berarti satelit itu penggunaan frekuensinya di frekuensi berapa, ya. Kemudian regulasi yang mengatur apa, seperti itu nanti dimasukkan dalam subbab materi kalian, gitu ya. Jadi untuk undang-undang, kemudian penggunaan frekuensi. Ini saya akan membahas secara global tentang penggunaan frekuensi dan biaya hak penggunaan frekuensi. Ini adalah topik bahasan tentang penggunaan frekuensi. Jadi, apa itu spektrum frekuensi? Spektrum frekuensi itu merupakan sumber daya alam yang terbatas, limited natural resource, yang tersedia sama di setiap negara. Jadi setiap negara itu memiliki sumber daya frekuensi atau spektrum frekuensi yang sama, gitu ya. Nggak peduli itu negara maju, nggak peduli itu negara berkembang, bahkan negara miskin pun spektrum frekuensinya sama, gitu ya. Kemudian dalam hak pengelolaannya itu akan memberikan dampak strategis dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Tanpa dampak strategis dan ekonomis, karena penggunaan frekuensi itu nanti berkaitan dengan apa? Itu dengan pengelolaan ya, penggunaan frekuensi, misalnya untuk seluler seperti apa gitu ya. Nah, di situ dampaknya tentu masyarakat sebagai pengguna frekuensi ya, kemudian masyarakat berusaha mendapat dampak ekonomis kalau bergabung dengan perusahaan dan lain-lain, sehingga ini harus benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian prinsip pengelolaan spektrum frekuensi itu adalah bersifat komprehensif, sistemik, dan terpadu. Penerapan secara nasional itu adalah mengacu kepada peraturan ITU atau Radio Regulation ya, ITU RR. Kemudian dikembangkan dalam aturan yang bersifat supranasional, mampu mengakomodasi kebutuhan masa depan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan nasional, dan mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berkembang dan berkelanjutan. Jadi orientasinya tetap untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, badan yang mengatur alokasi frekuensi badan internasional itu adalah ITU ya, International Telecommunication Union. Kemudian yang nasional adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Dirjen SDPPI.
disingkat SDPBI, sumber daya, perangkat, pos, dan informatika. Nah, ini yang menangani seluruh pengaturan penggunaan frekuensi. Kemudian ini adalah alokasi frekuensi di dunia. Indonesia ada di sini, ya. Nah, ini dibagi menjadi region-region, gitu ya. Indonesia berada di region 3, ya, bersama Australia, negara ASEAN, ya. Kemudian region 1 ini di sini, region 2 ini benua apa? Kemudian region 3 ini yang ini ya. Ini kan kalau di petanya di beber ini ya, petanya peta yang 2 ini. Jadi dibagi menjadi 3 region, gitu ya, region 1, region 2, region 3. Region 3 ini ya, nyambung ke sini, ini region 3. Nah, spektrum frekuensi radio internasional yang ditetapkan berdasarkan penentuan penggunaannya itu ada tremendously low frequency atau TLF, itu di bawah 3 Hz. Ini untuk natural electromagnetic noise, gitu ya. Misalnya kalau kita tahu ada jalur PCB, nah jalur PCB yang berdekatan, nah itu sebenarnya menyebabkan interferensi satu sama lain. Ya, itu di frekuensinya sangat rendah, memang di bawah 3 Hz, yang kita sebut sebagai natural electromagnetic noise. Kemudian naik lagi, ya, extremely low frequency atau ELF, itu frekuensinya di 3-30 Hz, itu untuk submarines. Ada lagi super low frekuensi di 30-300 Hz, itu untuk submarines juga. Kemudian ada ULF 300-3000 submarine dan mines. Ada VLF 3-30 kHz, ya, itu untuk navigasi, time signal, submarine, dan heart rate monitor. Ini untuk monitoring jantung gitu ya. Kemudian ada low frekuensi LF, itu di 30-300 kilo. Itu juga untuk navigasi, time signal, radio AM untuk long wave, RFID. Kemudian middle frekuensi itu 300-3000 kHz. Itu radio AM yang medium wave. Ya, ini biasanya sekarang banyak digunakan untuk radio siaran swasta. Kemudian HF itu 3-30 mega, itu shortwave broadcast, RFID, ya, radar, teleponi, mobile radio teleponi, ya. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi tempat yang jauh atau terpencil, gitu ya. Kayak telepon-telepon yang satelit yang biasanya gede-gede, itu yang untuk menggunakan high frequency. It's kok lemot. Kemudian very high frequency atau VHF itu di 30-300 MHz. Radio FM, televisi, mobile communication, weather radio, ya. Ini banyak digunakan untuk komunikasi jarak dekat.
Kemudian ada UHF ini juga 30 sampai 3.000 mega, ini juga digunakan untuk televisi, microwave device atau communication, mobile phone, wireless LAN, Bluetooth, GPS, IRS, GMRS ya. Ini juga untuk kepentingan hubungan jarak dekat. Nah, untuk super high frekuensi 3 sampai 30 giga itu untuk microwave device atau communication, wireless LAN, radar, satelit, DBS, banyak digunakan untuk terrestrial satelit. Kemudian extremely high frequency itu 30 sampai 300 giga ya. Ini untuk microwave, radio relay, microwave remote sensing ya, hanya digunakan untuk terrestrial dan satelit. Tremendous high frequency 300 sampai 3000 giga, ini terahertz imaging, molecular dynamics, spektroskopi, computing communication atau communication, sub millimeter remote sensing. Ini milimeter. Kenapa disebut milimeter untuk frekuensi yang ini, tinggi ini? Ini sebenarnya milimeter itu diambil dari panjang gelombangnya. Kalau frekuensinya tinggi kan panjang gelombangnya semakin kecil gitu ya, karena frekuensi dan panjang gelombang itu kan berbanding terbalik. Ya, sehingga ini dia disebut sebagai milimeter. Nah, oke, kembali ke sini dulu. Nah, ini kan sudah dibagi spektrum frekuensinya. Jadi, kita tidak bisa menggunakan frekuensi itu sembarangan gitu ya. Artinya, ketika sudah dibagi seperti ini, berarti harus ditaati gitu ya. Karena ini adalah pembagian spektrum radio yang telah ditetapkan secara internasional gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau bikin radio gitu ya, sebenarnya kita bisa masuk ke frekuensinya submarin, bisa masuk ke navigasi, bisa jadi seperti itu. Namun kalau kita menggunakan misalnya saja ya, kita bikin radio siaran ya, radio siaran gitu ya, kan gampang bikin radio siaran ya, tinggal kita bikin antenanya, kita pancarkan gitu ya, karena broadcasting itu kan hanya memancar saja ya, karena broadcasting itu kan hal duplex ya, hanya komunikasi satu arah gitu ya. Bisa saja gitu kita menggunakan frekuensinya navigasi, bisa jadi, tetapi yang perlu diingat akibatnya nanti bisa fatal gitu ya. Mungkin pernah kalian mendengar berita gitu ya, beberapa tahun yang lalu ada pesawat yang jatuh di daerah Jawa Barat sana gitu ya. Itu pesawat jatuh gitu ya. Setelah diselidiki di kotak hitamnya gitu ya. Kotak hitam apa kotak urin ya? Warnanya kotaknya orange ya, tapi disebut kotak hitam, black box. Di black box-nya itu ternyata komunikasi antara pesawat dengan ya bandara itu terputus. Karena apa? Karena ternyata ada siaran radio yang ilegal masuk ke situ. Jadi ada yang bikin siaran radio ilegal menggunakan frekuensinya navigasi. Akhirnya dia masuk ke pesawat tersebut, sehingga pesawat tersebut navigasinya dia kontak dengan ini gagal gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kalau navigasi pesawat terbang itu kan kontak dengan menara di bandara ya, itu kan menggunakan
frekuensi semua ya, menggunakan radar, menggunakan ini. Nah itu ketika dia terinterferensi dengan radio ini, radio ilegal tadi, akhirnya gagal komunikasi dan akibatnya yaitu tadi pesawatnya jatuh, kecelakaan. Nah, sehingga itu pentingnya bagaimana spektrum frekuensi radio itu kita patuhi gitu ya. Bagaimana spektrum frekuensi radio itu diatur secara internasional. Nah, kejadian-kejadian itu sebenarnya akibat ketidaktahuan ya, ketidakpahaman masyarakat karena terhadap penggunaan frekuensi tersebut gitu ya. Karena ketidakpahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi ya penggunaan frekuensi ya, sehingga Dirjen SDPP itu dia punya lembaga atau bukan lembaga ya, jadi punya satu divisi ya yang tugasnya itu adalah berkeliling-keliling mengecek gitu ya bagaimana penggunaan frekuensi gitu ya. Jadi dia akan menindak kalau ternyata ketahuan ada frekuensi radio liar ya yang tanpa izin menggunakan spektrum frekuensi di tempat lain gitu ya. Yang sering terjadi memang yaitu tadi radio ilegal tadi. Ya, radio ilegal yang menggunakan frekuensinya TV, radio ilegal yang menggunakan frekuensinya ya. Karena saking pinternya orang Indonesia ya. Bikin radio itu kan sangat mudah dan sangat gampang. Pernah dulu ada yang bercerita yang di kantor mana itu, sekarang kantornya di mana ya, Ketintang kalau nggak salah ya. Nah di situ dia bercerita suatu ketika ketika dia mengecek di beberapa tempat kok ada siaran radio gitu ya, siaran radio yang berpindah-pindah tempat gitu ya di daerah sana, daerah Situbondo, Probolinggo, Jember sampai Banyuwangi itu ada satu siaran radio dan itu berpindah-pindah tempat. Jadi ketika misalnya di Jember ketahuan ini ada, dikejar ke sana sudah nggak ada, hilang. Kemudian pindah ke tempat lain, dikejar ke sana nggak ada. Kemudian ketahuan di tempat lain. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ketangkep di daerah Banyuwangi gitu ya. Ternyata itu apa? Itu adalah siaran radio dangdutan keliling tuh loh nak. Jadi ada sekelompok orang, jadi membuatkan banyak ya yang suka nyanyi-nyanyi karaoke seperti itu kan, terus dipancarkan kan gitu kan. Nah seperti itu. Jadi dia itu pindah-pindah tempat ya, di kota ini dia bikin gitu ya. Kemudian kan banyak toh orang pengen nyanyi bayar gitu ya, kemudian dipancarkan, kemudian pindah lagi ke kota ini. Ternyata seperti itu kejadiannya, seperti itu yang terjadi. Yaitu memang karena ketidaktahuan dari masyarakat ya, ketidaktahuan dari masyarakat pentingnya penggunaan frekuensi. Bahkan mungkin ada yang sudah tahu tapi cuek saja mungkin, jadi terjadi seperti itu. Nah itu kalau kita biarkan, kalau cuman intervensi terhadap TV gitu ya, intervensi terhadap radio, intervensi terhadap seluler gitu ya, mungkin hanya mungkin gagal koneksi atau
penerimaannya jelek atau enggak bisa, hanya seperti itu ya. Namun kalau itu masuk ke navigasi ya, masuk ke frekuensinya frekuensinya milik keamanan ya, frekuensinya miliknya militer, nah itu yang sangat-sangat rentan dan sangat-sangat berbahaya gitu ya. Jadi itu pentingnya pemahaman tentang spektrum frekuensi dan bagaimana bahayanya frekuensi itu jika digunakan secara sembarangan. Itu kantornya di Ketintang, itu dia tugasnya adalah memonitoring spektrum frekuensi radio dan orbit. Biasanya sih banyak juga anak-anak PENS kemarin yang beberapa yang KP di sana gitu ya. Mungkin di tempatmu, di kelasmu ada nggak ya yang pernah KP di situ? Di Balai Monitoring Frekuensi dan Radio. Tempatnya dulu itu kantornya di Waru. Kemudian terakhir itu kalau nggak salah pindah ke Ketintang, dekatnya kantornya Telkomsel. Balai Monitoring Spektrum Radio. Namanya seperti itu. Oke. Ada yang mau didiskusikan barangkali sebelum saya lanjutkan? Saya mau tanya, Mari. Oke. Iya, ini terkait alokasi frekuensi ini kan sudah ditentukan begitu tadi pembagiannya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada frekuensi yang dia open gitu untuk masyarakat yang mana itu legal tanpa perlu kayak tadi ada perizinan seperti itu? Ada. Frekuensinya Wi-Fi 2,4 giga ya, itu 2,4 giga itu kan untuk medical ya, untuk RFID dan lain-lain itu free di 2,4 giga. Itu memang free. Jadi memang disediakan frekuensi free ya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat untuk Wi-Fi ya. Kamu bayangkan kalau untuk Wi-Fi terus harus izin dan lain-lain kan ya. Jadi itu ada. Itu namanya ISM band. Ya, itu free di 2,4. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan dari frekuensi sendiri kan sudah ada alokasinya, Bu ya, untuk masing-masing pancarannya. Nah, ini kan saya pernah lihat di sekitar rumah saya itu tentang stasiun radio amatir, Bu. Apakah itu sudah izin dari Balmon atau gimana? Soalnya itu banyak sekali yang ada di Indonesia gitu, Bu. Saya pernah baca itu kayak untuk pemula itu boleh gabung di stasiun radio amatir seperti itu, Bu. Sedangkan itu kan di Indonesia udah banyak sekali yang mengikuti atau memasang frekuensi tertentu gitu. Oke. Jadi ya, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk radio amatir ya, radio amatir itu sebenarnya juga license ya, sebenarnya juga license. Nah, license-nya bagaimana? Jadi yang menangani amatir itu kan orari ya, orari itu di setiap provinsi itu punya kantor cabang gitu ya, misalnya di Orari Jawa Timur gitu ya. Kalau Orari Jawa Timur itu kantor pusatnya di Surabaya itu di Ketintang apa ya namanya, dekat rel Sepur itu loh. Mungkin kalian kalau di Surabaya pernah lewat Ketintang yang dekat rel Sepur
rel kereta api. Ya, di situ Ketintang apa ya namanya? Coba kamu cari aja. Orari Surabaya. Kantor Orari Surabaya, nanti ketemu di situ. Nah, jadi bagaimana kalau kita ingin mendirikan, itu ada izinnya. Jadi setiap orang ya yang ingin kalau istilahnya apa ya, menggunakan break gitu ya, yang terkenal kan seperti itu ya, atau untuk komunikasi HT dan lain gitu ya, itu ada izinnya. Jadi ada izin penggunaan frekuensi gitu. Nah, jadi ada kartu tanda anggota, itu ada 2 dan itu berlakunya 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun. Nah, itu melalui ujian, gitu ya. Melalui ujian, nanti dia akan dapat call sign, ya. Misalnya YG 3, saya call sign saya sampai lupa ya, YG 3 ARQ kalau nggak salah punya saya itu. Nah itu. Nah di situ itu ada ujiannya. Jadi awal dulu pertama dari siaga, kemudian siaga ke penggalang nanti ke. Nah jadi ada ujiannya. Nah setelah ujian ya kita lulus, kita dapat kartu tanda anggota dan dapat call sign. Kemudian kita nanti mengurus perizinan untuk yaitu tadi mendirikan dan menggunakan frekuensinya HF. Ada gitu ya, ada ujiannya. Ya kalau saya, karena saya itu masih nggak begitu saya pakai ya, saya kan jarang di rumah juga, saya nggak punya pemancar, jarang menggunakan, tapi saya kemarin itu memang mengurus gitu ya, karena penelitian saya kan selalu di situ kan, berkaitan dengan wireless gitu ya, berkaitan dengan penggunaan frekuensi. Nah, beberapa penelitian yang lalu itu menggunakan komunikasi HF untuk bencana, untuk komunikasi jarak jauh. Kan kalau HF itu kan jarak jauh ya, karena dia kan dipantulkan ke ionosfer gitu, sehingga dia bisa jangkauannya sangat jauh. Itu saya ngurus itu perizinannya, ada perizinannya. Ya, jadi harus mengurus perizinan ke Orari. Itu nanti kita dapat KTA, setelah dapat KTA nanti kita mengurus yaitu perizinan untuk mendirikan. Kalau kita sudah memegang itu, maka kita sudah berhak menggunakan frekuensinya. Gitu ya. Makanya coba kamu lihat, kalau ada yang mendirikan towernya HF gitu ya, pasti di situ ada call sign-nya ditempel ke situ. Pasti ada di situ. Misalnya YG apa gitu ya, YB apa gitu ya, YBXXI atau seperti apa, itu pasti ditempel di situ karena itu identitasnya. Kalau tidak ada identitasnya, bisa digerebek nanti sama Balmon seperti itu. Jadi ada izinnya, itu tidak free gitu ya, tapi kebanyakan orang-orang menggunakannya secara free ya, yaitu kembali lagi ketidaktahuan. Harusnya itu memang punya izin tersendiri. Bahkan untuk penggunaan HT ya, penggunaan HT untuk misalnya kebutuhan keamanan satpam ya, itu juga harus ada izinnya. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu yang betul. Jadi ya di izinnya, jadi di PENS pun, amanannya PENS itu kita punya perizinan untuk penggunaan HT. Ya HT itu kan ada yang dipancarkan jauh menggunakan antena, menggunakan tower supaya jauh, tapi kan ada juga yang komunikasinya antara HT. Jadi antara HT dengan HT bisa langsung komunikasi, atau kalau mau pengen jauh kan harus pakai ini ya, penambahan antena pemancar di situ.
Itu seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi memang wajib mengajukan perizinan untuk penggunaan HP. Seperti itu ya, Mas. Jadi kalau yang nggak punya call sign, nggak punya izin menggunakan, ya itu kembali lagi Indonesia. kembali lagi ke orang Indonesia yang betul-betul kreatif seperti itu ya. Itu bayarnya berapa ya saya kemarin? Enggak salah 300 apa berapa ya untuk perizinannya? 300 apa 500 saya lupa. Kemarin 2019 Desember itu saya habis. Ya, kemudian 2020 pembaharuan kemarin. Gitu ya. Saya kalau nggak salah ujiannya itu 2016 kalau nggak 2017. Waktu itu saya ikut di Madiun. Jadi ujiannya itu bisa pindah-pindah tempat ya, karena jadi satu Jawa Timur kan. Bisa di Madiun, bisa di mana, Surabaya, bisa di Madura, bisa di ini, penting di Jawa Timur. Saya waktu itu ikut di Madiun. Waktu itu Madiun membuka untuk ujian, saya ikutnya di Madiun. Gitu ya. Kalau Pak Arifin kalau nggak salah itu ikutnya di Situbondo. Di Situbondo kalau nggak salah. Jadi memang kita harus mengejar jadwalnya itu kan pindah-pindah gitu ya. Kita mau ikut mana. Nah, yang pertama itu biasanya siaga. Setelah siaga ada penggalang. Gitu ya. Jadi kalau saya ingin naik kelas, berarti saya harus ujian lagi ke. Kalau yang siaga itu hanya bagaimana penggunaan frekuensi, kemudian tentang pendirian tower, kemudian bagaimana pembuatan antena, struktur antena untuk HF seperti apa, itu isinya itu. Tapi kalau sudah penggalang, itu sudah ada kode Morse-nya. Ujiannya ditambah kode Morse. Gitu ya. Ujiannya apa ya? Kalau kamu belajar modulasi, kamu belajar siskom, seperti itu ujiannya. Tapi kalau masuk ke kelas yang atas, kelas penggalang, itu sudah ditambah lagi sama Morse, kode Morse. Gitu ya. Kode Morse yang panjang, kalau di pramuka itu kan panjang, pendek gitu ya. Jadi pemberian kode. Karena pengiriman HF itu kan tidak hanya voice ya, kode pun bisa dikirimkan. Apalagi sekarang sudah HF itu sudah digital ya. Kalau dulu kan hanya voice ya, sekarang sudah digital. Itu ya, Mas? Ya, kalau kamu ingin ya bisa kok ikut ujiannya. Kamu cari aja orari, kapan jadwal ujiannya. Ada nanti ya. Seperti itu. Kalau saya sih masih tetap di siaga karena saya nggak naik ke penggalang. Wong saya juga kebutuhan saya menggunakan izin itu hanya untuk untuk penelitian gitu ya, nggak hobi yang kan. Kalau ada tuh yang memang benar-benar hobi, oprek radio, hobi untuk nge-break gitu ya sama teman-temannya. Kalau saya kebetulan saya penelitian, jadi sudahlah, yang penting saya sudah punya izin meskipun masih siaga. Oke. Saya lanjutkan itu ya. Jadi pentingnya penggunaan frekuensi, tidak boleh kita menggunakan frekuensi itu semau sendiri, semau kita sendiri. Ya. Kemudian frekuensi free tadi itu di 2,43. Ya, itu kan digunakan untuk ISM band ya, untuk medical ya, radio frekuensi untuk medical, untuk Bluetooth gitu ya, untuk near field communication NFC ya. Nah, itu free gitu ya.
Makanya kamu kalau yang tugas akhir ya, yang menggunakan microwave, yang itu semuanya microwave, yang menggunakan wifi itu semuanya free di situ. Itu sudah diatur juga di ITU untuk penggunaan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari bukunya Pak Lingga untuk diagram alokasi frekuensi. Itu seperti apa ini namanya? Seperti adanya. Yang hitam itu yang bergerak, mobile, merah siaran, hijau amatir radio, HF ya, kuning tetap, ya, frekuensi bergerak penerbangan, astronomi, meteorologi, ya, khusus. Ini ada yang putih, ini masih dalam perencanaan ya. Navigasi radio, satelit, untuk riset. Nah ini, kecil sekali ya. Jadi ini gambarannya seperti ini, kayak kue lapis gitu ya. Ini di frekuensi berapa nih? Saya nggak bisa ngeliat ini. Ini apa tulisnya? Ini tidak dialokasikan, berarti masih free ya. Kemudian dibesarkan nggak kelihatan nih malah. Jadi gini ya, ini seperti kue lapis. Jadi ini frekuensi itu ini, dan ini saling berdempetan gitu ya. Antara frekuensi satu dengan frekuensi yang lain itu saling berdempetan. Contohnya ini merah tadi apa? Siaran dan amatir. Merah dan hijau ada yang dempetan nggak, Nak? Merah dan kuning. Kuning apa? Kuning tetap, fix. Tetap itu fix communication, fix mobile service ya. Ini. Kemudian hijau. Ini bagian sudah dibagi-bagi. Ya. Nggak kelihatan nih. Ini sudah dibagi-bagi. Nah, yang bertetanggaan ini kadang-kadang juga terjadi interferensi ya. Biasanya antara bertetangga ini maka dia bisa jadi terjadi interferensi. Makanya biasanya di sini ada yang namanya guard band, pagernya gitu ya. Guard band. Ini pagernya. Kalau nggak dikasih guard band, kan kita tahu frekuensi center itu kan gini ya. Kalau gambar di spektrum frekuensi, itu kan gini ya. Ini kan, ini ya. Ini pasti gini. Nah, ini senternya, ini bandnya. Nah ini mesti ada ini. Frekuensi beleber ini mesti ada. Ya. Nah, beleberan frekuensi ini kadang-kadang yang mengganggu tetangganya. Jadi filternya harus betul-betul bagus ya, karena filter itu kan pagar ya. Ya, filter itu kan benar-benar nyaring ini frekuensinya si A, ini frekuensinya si B, ini frekuensi
filternya harus betul-betul bagus dan di situ harus ada guard band. Guard band itu pembatas ya antara satu frekuensi dengan frekuensi yang lain. Untuk menghindari apa? Yang menghindari ini interferensinya ini. Blebernya frekuensi pasti tidak ada kalau kamu lihat frekuensi cuma satu gini ya, ini tok tidak ada. Satu gini tidak ada. Pasti ada bleberan kanan dan kiri. Gitu ya. Ini yang penyebab interferensi biasanya di sini. Oke, ini kue lapis bikin lapar ya. Kalau kue lapis beneran cantik, ini agak hijau, merah, kuning. Oke. Nah, ya, kalau seluler maka alokasi frekuensi dan standar penyelenggaraan seluler itu dapat digambarkan ya. GSM GPRS itu di 900 1800 ya. WCDMA itu di 1,9 ya. Sebenarnya 1800 berapa atau 2,1 itu yang IMT 2000. Nah ini pada saat pengalokasian dulu, sekarang kan sudah ada 4G ya. 4G-nya makanya ini geser semua. 1800 sekarang dipakai 4G. Ya 900 biasanya tetap ke GSM, GPRS yang 1800 dan 2,1 itu geser sekarang digunakan untuk LTE. Gitu ya, digunakan untuk LTE itu yang 1800 2,1 itu biasanya Telkomsel. Kemudian ada yang ada yang turun juga ke 800 sekian itu Indosat Ooredoo. Karena Indosat itu kan punyanya frekuensi di bawah gitu ya. Maka dia menggunakan itu untuk LTE 4G. Gitu ya. Nah, ini masih kita membahas antar frekuensi dan antar pengguna frekuensi ya. Misalnya untuk broadcasting, untuk seluler. Belum lagi nanti antar frekuensinya sendiri, antar pengguna. Misalnya di seluler, ya pengguna 1800 itu kan nggak cuma Telkomsel kan, ada beberapa yang lain juga. Nah di situ 1800 itu kalau untuk WCDMA itu kan sekitar berapa bandnya? Ya, kalau LTE kan 20 mega ya. Nah itu dibagi per band-band itu tadi, baik frekuensi uplink maupun frekuensi downlink, sehingga mesti mepet, sehingga antar frekuensi mesti mepet. Nah mepetnya itu makanya tadi harus ada paket buat band supaya nggak ada interferensi. Misalnya antara XL Axiata dengan Telkomsel ya, misalnya Telkomsel di 1825 sampai 1840 misalnya seperti itu ya. Nah 1000 XL Axiata misalnya setelah itu ya berarti 1000 biasanya guard-band 5 mega kalau nggak salah. Nah kalau guard-bandnya itu tidak ada bisa jadi apa interferensinya sangat besar antar ini gitu ya, antar operator telekomunikasi gitu ya. Itu makanya sangat penting frekuensi ini. Nah, kemudian CDMA itu di 450 800 sekarang CDMA sudah ke WCDMA ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari seluler itu ada yang based on GSM, kemudian ada yang based on CDMA. CDMA itu ke WCDMA, kemudian ada yang GSM jalurnya. Nanti kita lihat pada saat kita belajar lebih detail tentang seluler ya di workshop ya. Ini contoh. Ini juga saya ambil di punyanya di bukunya Pak Deli yang spektrum frekuensi ya. Nah ini kan dibagi-bagi jadi
Ini kalau 2G di 7,5 ya. Ini kan ada 15, 5, 15. Nah ini guard band. Ada yang 10 gitu ya. Ini dibagi-bagi lagi. Jadi betul-betul dibagi lagi. Nah, untuk frekuensi LTE seluler itu LTE itu kan menggunakan FDD dan TDD ya. Kalau FDD maka dia di 900, 1800, yang terbaru sekarang Telkomsel itu di 2100. Itu lagi dia menggelar, Telkomsel sedang menggelar di 2100. Oredo di 9. Ini maksudnya 900 itu tidak pas di 900 ya. 900 itu ringnya gitu ya. Kalau kita tengok ke dalam lagi mesti 1800 berapa gitu ya. Jadi ini range-nya ya. Di 900, 1800, Axiata di, ya ini kan 1800, kan mesti 1800 berapa, kan ini tetanggaan kan, Telkomsel, Indosat, ini bertetangga ya. Tri, itu 1800 juga, Smartfren di 2300, Bolt di 2300. Ya, jadi itu. Nah, di situ pentingnya penggunaan frekuensi, dan kalau frekuensi itu sudah digunakan, sudah disewa, maka kita tidak bisa menggunakan secara ilegal. Karena tadi apa? Intervensi. Jadi sebenarnya intervensi itu yang sangat-sangat kita hindari, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke penyiaran. Untuk penyiaran, maka secara singkat sistem penyiaran yang ada itu diadopsi, dikelompokkan menjadi terrestrial kabel. Itu di frekuensi LF, MF dan HF, siaran analog ya, AM. Kemudian di VHF itu ada band 2, itu ada radio AM, radio FM. Kemudian di band 3 itu ada TV, VHF analog. Kemudian untuk penggunaan pita frekuensi UHF itu ada di band 4 dan band 5, siaran TV UHF analog. Untuk penyiaran itu penyiaran terrestrial kabel. Kemudian penyiaran satelit ada S-band, J-band, KU-band. Ini nanti frekuensi ya. Frekuensi C-band, kalau di satelit biasanya C-band, K-band, dan S-band, KU-band. Nah, alokasinya kalau AM bandwidth-nya itu 9 kilo ya. Itu di 0,5625 sampai 1,6. Jadi bandwidth-nya 9 kilo kalau untuk siaran radio. AM, FM, ini radio FM, ini TV. Ya, ini TV analog ya. TV analog. Nah, kita tahu TV analog itu kan berapa ini? 7.000 kilo. Berarti 7 mega ya. Lah bayangkan kalau TV analog itu satu stasiun itu 7 mega, ya kalau stasiunnya 10, berarti berapa? 70 mega. Dia sudah menghabiskan band 70 mega. Makanya, ya, kenapa ada TV digital? Itu sebenarnya tujuannya adalah menghemat bandwidth. Kalau TV digital itu kan disusun ke atas, di multiplexing gitu. Satu band frekuensi bisa digunakan untuk beberapa stasiun televisi. Yang kalau awalnya analog itu tadi misalnya 10 stasiun TV menghabiskan 70 mega, kalau dengan digital itu bisa dipersempit. Ya, nanti dibahas oleh kelompok yang broadcasting ya, bagaimana konsep TV digital.
bagaimana penggunaan frekuensi di TV digital, kemudian bagaimana multiplexingnya gitu ya. Di Indonesia TV digital itu sebenarnya sudah digaungkan tahun berapa ya? Harusnya kita itu sudah beralih ke TV digital. Ya. Kenapa selain karena digital itu menghemat bandwidth, sebenarnya tujuannya adalah apa? Frekuensinya yang dipakai TV sekarang di 400 sampai 800 yang UHF itu sebenarnya bisa digunakan untuk frekuensi seluler, untuk LTE, untuk 4G, 5G itu sebenarnya bisa turun di frekuensinya TV. Ya, dulu sebelum diputuskan LTE itu di 1800 sampai 2000, ada yang 2300, 2100, ya, itu memang akan ditaruh di frekuensinya TV di 400 sampai 800 ya, diturunkan ke sana, itu frekuensi yang cocok. Namun ternyata pergerakan pembangunan TV digital itu terhambat dengan masalah politis. Apa politisnya? Politisnya itu adalah ya si penyewa bandwidth, si penyewa spektrum frekuensi tersebut, karena kan sewanya itu kan 10 tahun ke 10 kalau nggak salah ya, sehingga apa, dia belum habis masa penyewaan spektrum frekuensi kok sudah digeser gitu ya. Nah, jadi masalah politik itu juga ada di spektrum frekuensi gitu ya. Apalagi kita tahu sekarang yang menguasai spektrum frekuensi, yang menguasai TV siapa? Kira-kira tahu nggak? Kalau kamu mengikuti radio, mengikuti TV, yang punya apalagi sekarang yang punya spektrum TV yang banyak itu sekarang bermain di politik gitu ya. Nah, MNC Group bukan ya, MNC Group itu. Ya, MNC Group punya siapa? Nah, kembali lagi. Sekarang punya partai politik lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi punya spektrum frekuensi itu luar biasa gitu ya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga terkait urusan politis tadi ya, kita tidak bisa menggeser frekuensinya TV, dan pergerakan dari TV digital itu di Indonesia juga sangatlah lambat gitu ya. Lambatnya yaitu tadi masalah spektrum frekuensi tadi. Sehingga apa? Akhirnya LTE kita menggunakan di band 1800, 2100, 2300 tadi. Ya, karena hal politis tadi. Jadi memang di awal-awal sebelum implementasi LTE itu memang mau diturunkan ke frekuensinya TV. Gitu ya. Akhirnya karena gonjang-ganjing yang sangat pelik urusannya dengan frekuensi spektrum itu, ya, akhirnya kita di frekuensi itu, gitu ya. Jadi frekuensi itu bukan hal yang remeh-temeh ya, karena itu unsurnya juga mengandung unsur politik yang besar sekali, gitu ya. Oke, itu ini untuk yang TV. Nah, kita ke satelit, bandwidth-nya L-band itu biasanya ini tidak diketahui ya, sangat lebar, biasanya di 1467 sampai 1492, kemudian S-band itu di 2400, E-band untuk DVB. Nah, DVB ini digital ya, 3600.
Kemudian C-band ini yang untuk penyiaran satelit untuk TV ya. Direct broadcasting satelit itu di 27.000 kilo, berarti 27 mega ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Belum saya lanjutkan? Kan tadi Bu Ari bilang kalau misalnya frekuensi yang di TV itu kan sudah susah untuk ditentukan sebagai frekuensi 4G. Berarti itu Indonesia kemungkinan kecil sekali ya Bu untuk bisa segera berpindah pada jaringan 5G seperti itu. Atau bagaimana? Enggak ada hubungannya itu. Artinya kalau kita mau pindah ke 5G, berarti apa? Ya spektrum frekuensinya aja yang kita sesuaikan. Kan sekarang regulasi 5G kan belum keluar kan? Di Indonesia meskipun kemarin kita sudah ada uji coba untuk 5G, gitu ya, itu regulasinya belum keluar sampai sekarang. Penggunaan frekuensinya belum keluar. Ya kalau nggak bisa diturunkan ke bawah, berarti ya nanti dicari spektrum mana yang bisa digunakan. Seperti waktu penentuan yang LTE. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Dirda, kalau misalnya frekuensi ditaruh di rendah, apakah kecepatan? Enggak. Spektrum frekuensi itu apa? Frekuensi itu kan jalannya ya nak. Frekuensi itu kan jalannya. Kalau kinerjanya enggak ada pengaruhnya dengan frekuensi. Frekuensi itu kan spektrum frekuensi itu kan jalannya. Sinyal akan dipancarkan di frekuensi berapa? Kan seperti itu ya. Jadi frekuensi itu tidak ada pengaruhnya dengan kinerja, dengan kecepatan dan lain-lain itu tidak ada pengaruhnya di situ. Jadi frekuensi itu hanya kendaraan, kan gitu ya. Kendaraan di mana sinyalnya itu dipancarkan. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan kecepatan. Makanya kan mau awalnya ditaruh di frekuensi rendah, kemudian tetap ditaruh di frekuensi tinggi karena yang rendah tidak mungkin digunakan karena masih ada penduduknya gitu ya. Ya karena memang tidak ada pengaruh antara frekuensi dan kinerja dari teknologi tersebut. Frekuensi itu hanya untuk kendaraannya saja. Sinyal yang dipancarkan itu ditumpangkan di frekuensi itu ya. Kembali lagi frekuensi ini kan frekuensi karier ya, frekuensi LTE. Misalnya frekuensi LTE di 1800 itu kan frekuensi karier. Kalau kamu belajar modulasi dulu, maka sinyal yang akan kita kirimkan ya, baik itu data, voice, itu kan sebenarnya dimodulasi, ditumpangkan di frekuensi karier. Nah, frekuensi karier tadi yang membawa sinyal tersebut sampai ke tempat tujuan. Nah, kenapa frekuensi kariernya beda-beda? Ya, biar nggak tertukar. Oh, ini pakai kendaraan Telkomsel. Oh, si B pakai kendaraannya XL. Si C pakai kendaraannya Tri misalnya, seperti itu. Itu ya Gerda. Jadi tidak ada pengaruh antara kecepatan atau pengaruh antara kinerja dari teknologi tersebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu kendaraannya, gitu ya. Mobilnya yang membawa sinyal tadi. Ada lagi?